bisa disapa gitu kan. Info, karena kita berita dan juga teman-teman yang ikut serta di slide ini adalah kita harus bersaing dengan suara ucap. Apa yang kita buka semua jalannya supaya kita bisa mendengarkan suara alam. Kalau kita lihat teks kita kan ada sapaan saudara alam. Nah ini mungkin sapaan yang bisa kita rasakan bersama ya, hujan pendapat kita. Baik, mari kita mulai merenungkan tentang Kidung Segenap Ciptaan yang tahun ini memasuki periode yang ke-800 tahun diciptakan oleh Tuhan Kristus dan masih bergema sampai dengan hari ini. Sebelum kita membahas tentang Kidung Segenap Ciptaan, kita memuji Tuhan sumber kehidupan. Pujilah Tuhan, pujilah namanya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Pujilah Tuhan, pujilah namanya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Pujilah Tuhan, pujilah namanya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Kita mengawali kebersamaan kita dengan mendoakan tahun jubilium dalam semangat Kidung Segenap Ciptaan. Semoga kebersamaan kita juga merupakan sukacita untuk segenap ciptaan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus, Saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru ketika mengalahkan kekuatan jahat. Kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tamu jubilium ini menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Di dalam tahun jubilium tahun 2025 ini. Kenapa? Karena Kidung Segenap Ciptaan itu membuat kita dapat menjalin relasi yang harmonis sebagaimana semangat tahun Yobel. Kalau kita membaca di dalam kitab Imamat tentang tahun Yobel, Imamat 25,
itu menggambarkan adanya harmonisasi yang terjalin. Contohnya ketika tahun Yobel tidak boleh menanam benih supaya tanah itu kembali menjadi subur, tanah itu lalu dapat menghasilkan secara natural, ya, jadi tidak boleh lalu digarap 1 tahun penuh. Ada keserasian antara manusia dengan alam. Tentu yang kita paling sukai di tahun Yobel adalah penghapusan hutang-hutang. Jadi saya bayangkan, iya justru itu. Saya bayangkan sebelum tahun Yobel itu kita harus bisa apa ya istilahnya ya, berhutang. Nanti pas tahun Yobel dihapuskan hutangnya. Hutangnya banyak-banyak sebelum tahun Yobel kan. Tapi budak-budak juga dilepaskan. Betul. Kan hitungannya 7 kali tahun Sabat. Iya. 7 kali 7 49 di tahun yang ke-50 dirayakan tahun Yobel. Lalu budak-budak itu dilepaskan begitu, dibebaskan. Di Amerika banyak pemuda. Nah iya, jadi semangat itu membuat kita tidak lagi memperbudak alam sebenarnya. Kalau kita berbicara tentang semangat Yang sudah dibebaskan. hidup segenap ciptaan, hutang begitu kan dibebaskan, budak itu dibebaskan, dan tanah itu dibebaskan. Dalam arti kalau tanah kita itu diambil orang begitu kan ya, atau dibeli orang, Jatuh. Itu orang sampai shock ya. dikembalikan kepada pemilik semula. Jadi ada satu masa pemulihan. Nah, itu yang menjadi semangat tahun Yobel yang mungkin selaras dengan semangat dari hidup segenap ciptaan. Hidup segenap ciptaan ini sedikit membahas itu digubah oleh Santo Fransiskus dalam bentuk nyanyian. Tapi zaman itu belum ada not angka atau not balok. Jadi kalau ada not angkanya tertulis kita tahu bunyinya seperti apa. Tapi pada saat itu hanya dihafalkan. Sehingga kita nggak tahu hari ini seperti apa lagunya. Cuma yang pasti ada liriknya, itu diciptakan oleh Santo Fransiskus 800 tahun yang lalu. Ya, sekarang memang ada beberapa versi lagu yang mengiringi lirik itu sehingga bisa dinyanyikan. Dan yang menarik, Fransiskus mengubah Kita Sang Surya ya, zaman itu namanya Kita Sang Surya biasanya. Lalu tahun ini diperkenalkan judulnya Hidup Segenap Ciptaan. Kalau kita lihat, saya sudah bahas kemarin. Terpujilah Engkau Tuhanku bersama semua makhluk, terutama Tuhan Saudara Matahari. Dia terang siang hari, melalui Dia kami Kau beri terang. Bayangkan, kalau orang menuliskan kalimat seperti ini, bagaimana suasana hati orang tersebut? Gembira berada di alam yang indah begitu kan ya, lalu menciptakan syair-syair yang lalu dinyanyikan. Terpujilah Engkau Tuhanku karena saudari bulan dan bintang-bintang di sebuah malam lalu melihat ke atas banyak bintang. Itu gambaran kita ya. Tapi ternyata Fransiskus menciptakan hidup segenap ciptaan ini dalam keadaan sakit parah. Jadi karena tahun 1224 Fransiskus mendapatkan stigmata itu menyiksa sekali, dan karena Fransiskus itu suka bermati raga sehingga kondisi tubuhnya semakin lemah. Dan luka stigmatanya itu terus-menerus mengeluarkan darah. Jadi menurut kesaksian yang tulisan Santo Celano, itu seperti ada daging yang tumbuh di sini dan di sini ada seperti ujung pakunya begitu. Seperti luka Yesus disalib. Dan itu kalau tergeser sedikit sakitnya luar biasa dan berdarah. Dalam situasi seperti itu hanya lalu Fransiskus mengalaminya selama 2 tahun. Setelah itu tahun depan kita merayakan 800 tahun wafatnya Santo Fransiskus. Jadi 1 tahun sebelum wafatnya, dalam keadaan sakit parah dan dalam keadaan setengah buta, Fransiskus menuliskan Kita Sang Surya. Karena
ada penyakit bawaan yang saya nggak tahu, atau mungkin seperti glaukoma atau apa, sehingga Fransiskus sudah lagi bisa melihat dengan jelas. Nah, zaman itu ada pengobatan yang membakar pelipis, jadi dibakar sininya. Nah, itulah yang lalu memunculkan syair terpujilah Engkau Tuhanku karena saudari api. Ya, saudari api jangan menyakitiku ya. Nah, seperti itulah kurang lebih. Ini menarik. Jadi kalau kita bayangkan ini bukan orang yang kagum akan keindahan alam, tapi justru di saat terpuruknya seorang Fransiskus, maka kidung segenap ciptaan ini dilambungkan. Nah, kalau kita nyanyi apa namanya himne apa namanya jubilium itu kan ya, apa namanya apa yang kulambungkan, Pujian. Mada. Mada ini kulambungkan ya, seperti itu. Itu seperti Fransiskus yang melambungkan mada ini dengan penuh harapan, walaupun dia sakit parah, walaupun dia sedang duka, walaupun dia ditinggal oleh para saudara-saudaranya. Sehingga ada bait yang mengatakan, terpujilah Engkau Tuhanku karena mereka yang mengampuni demi kasih-Mu. Fransiskus mengampuni semua saudara-saudaranya dan yang menanggung sakit dan duka derita. Nah, kalau kita sudah sampai pada bagian ini, kita ngerti, oh iya ya, benar nih, Fransiskus menciptakan kidung ini pada saat dia menanggung sakit dan duka derita yang sangat parah. Dan sebagai persiapan kematian Fransiskus, maka kidung ini diakhiri dengan terpujilah Engkau Tuhanku karena saudari kami maut badani. Daripadanya tidak akan terluput insan hidup satupun. Jadi seolah-olah Fransiskus mau mengatakan bahwa maut itu adalah saudarinya yang datang menjemput. Ini pertama kalinya satu karangan sastra yang melihat kematian sebagai sesuatu yang positif sebagai saudari, bukan sebagai sesuatu yang ditakuti. Oleh sebab itu sebelum wafat, Fransiskus minta sekali lagi dinyanyikan kidung ini. Itulah sekilas tentang bagaimana kidung ini begitu akrab di kalangan para Fransiskan, karena ketika diciptakannya itu momennya merupakan momen-momen titik terendah dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu Fransiskan kalau meninggal nanti di sekeliling petinya berkumpul ya para saudara-saudara Fransiskan dan dinyanyikan ini. Paus Fransiskus yang kita doakan kesehatannya itu mengangkat inspirasi dari kidung ini menjadi sebuah ensiklik yang disebut Laudato Si. Kan seringkali ya kita mendengar ya Laudato Si. Satu keprihatinan terhadap alam lingkungan semesta, lingkungan hidup di sekitar kita. Sehingga ini menjadi cocok dengan perutusan Yesus. Kalau kita membaca di Injil Markus, saya mengambilkan versi Injil Markus sebelum Yesus naik ke surga. Injil Markus bab 16 ayat 15 dikatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi kalau segala makhluk artinya bukan hanya kepada manusia aja kan. Injil adalah kabar gembira, memberitakan kabar gembira kepada makhluk-makhluk yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan gitu kan ya. Makhluk-makhluk yang memang ada di sekitar kita namun kurang kita perhatikan. Ini satu dokumen yang menarik. Dan kebetulan kemarin 21 Februari adalah hari pengolahan sampah nasional. Jadi kita sungguh-sungguh diajak untuk peduli bukan hanya kepada sesama manusia, tapi kepada alam lingkungan sekitar kita. Kemarin waktu kami ke katedral untuk misa jubilium, Romo Hadi mengatakan, apakah kita juga ketika mengaku dosa, mengakukan dosa ekologis? Saya sudah tidak peduli dengan pengolahan sampah. Saya mungkin buang sampah sembarangan. Mungkin saya merusak lingkungan dengan
menggunakan styrofoam dengan tidak bijaksana, mungkin seperti itu. Ya kata Romo Rohani beberapa mengakukan itu, tapi ya hanya sedikit. Sedangkan itu juga adalah dosa yang disebut dengan dosa ekologi. Jadi kalau misalnya orang bilang saya nggak punya dosa, jangan salah begitu kan ya. Dosa itu bukan hanya saya dengan Tuhan atau saya dengan sesama, tapi saya dengan lingkungan hidup itu juga adalah satu relasi yang harus dibangun. Ketika tidak kita rawat, ya itu dosa. Jadi itulah kesempatan untuk berdosa terhadap lingkungan di sekitar kita. Dan kalau kita lihat, nanti kita pelan-pelan untuk mendoakan hidup segenap ciptaan. Itu sebenarnya sudah sejak zaman perjanjian lama, umat Israel selalu mengkaitkan antara praktek keagamaan mereka dengan alam. Jadi kita itu tidak boleh memisahkan antara lingkungan hidup dengan praktek kegiatan keagamaan kita. Makanya nanti kita akan buat rencana bersama. Oh, mungkin kalau mengadakan doa di tempat ini tidak menggunakan kemasan plastik banyak. Bukan nggak boleh, tapi kita kurangi bersama. Saya lihat Ciana dari kemarin gelasnya itu aja. Itu bagus sekali karena apa? Karena kita mengurangi sampah. Sampai akhirnya jangan sampai juga kita menjadi sampah masyarakat. Gitu kan ya. Kalau kita bisa mengurangi sampah, ya membuat diri kita juga lebih berguna tentunya. Dengan tidak nyampah lebih banyak. Kurang lebih praktisnya seperti itu. Nah, saya mau memberi contoh bagaimana umat perjanjian lama itu melihat praktek keagamaan mereka terkait dengan alam. Tidak jauh-jauh lewat Mazmur 23 yang sering kali kita nyanyikan, kita bisa melihat bahwa alam itu adalah anugerah dari Allah, dan alam menggambarkan tentang bagaimana Tuhan Allah itu memberikan berkat dalam kehidupan kita. Daripada ngantuk begitu, kalian cuacanya kayak gini, kita nyanyi Mazmur 23. Akan kekurangan aku, Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Sambil bayangkan ya, Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku, Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena nama-Nya.
di padang yang berumput hijau. Apa tidak berbicara tentang alam? Ya. Ya. Dia membimbingku ke air yang tenang. Apa itu tidak terkait dengan alam? Menyegarkan jiwaku. Tentang lembah kekelaman, bahwa kita itu berjalan di sana dan tidak merasa takut. Karena Tuhan selalu bersama. Dan itu semua akhirnya menggambarkan tentang diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, sekarang kan agak susah membayangkan padang rumput yang berumput hijau itu seperti apa. Lapangan golf, ada rumput yang hijau, air yang tenang. Kadang-kadang kita itu sudah tidak punya bayangan. Nah, seperti Fransiskus yang dalam keadaan setengah buta, kita juga seperti itu. Karena kidung segenap ciptaan ini mengandung unsur harapan, nah, oleh sebab itu di tahun jubileum ini kita diajak bukan hanya memperbaiki relasi, membuat indulgensi saya dengan Tuhan, saya dan sesama, tapi saya dengan alam semesta. Itu tugas yang tidak boleh kita lupakan. Bahkan di Keuskupan Surabaya itu menjadi syarat indulgensi, harus ada kontribusi terhadap alam. Karena alam tidak terpisah dari kehidupan rohani kita. Orang bisa bilang saya orang yang saleh, saya orang yang rajin berdoa, saya orang yang baik hati. Tapi kalau saya masih buang sampah sembarangan, nah misalnya gitu. Kalau saya itu masih belum bisa mengurangi sampah misalnya, atau memberikan nuansa hijau di sekitar rumah saya, masih ada yang kurang dalam praktek kerohanian kita. Saya beri contoh lagi di Mazmur pagi ini, itu bagus banget karena hari ini kita merayakan pesta takhta Santo Petrus. Ada satu kidung dari kitab Daniel ketika 3 orang yang dimasukkan Nebukadnezar ke dalam. Nah, ada siapa namanya? Ada siapa? Tunggu pelan-pelan. Sadra, Mesak, Abednego. Abednego ya. Lalu ketika mereka di dalam perapian itu, iya. Ingat apa dulu ada penyanyi Obi Mesak ya? Mesaknya itu dari. Iya benar. Lalu mereka lagi di perapian, lalu ada satu malaikat kan, Iya, nah, itu dia. Dan mereka menyanyikan sebuah kidung, itu menarik. Dan itu terkait dengan kidung segenap ciptaan. Saya bacakan. Pujilah Tuhan segala air di atas langit, angkasa raya Tuhan luhurkanlah Dia. Pujilah Tuhan matahari dan bulan, segala bintang di langit luhurkanlah Dia. Nah ini hujannya berhenti ya, padahal mau diajak memuji Tuhan. Pujilah Tuhan hujan dan embun, angin dan taufan luhurkanlah Dia. Pujilah Tuhan api dan panas terik, hawa sejuk dan dingin luhurkanlah Dia. Pujilah Tuhan kabut dan gerimis, halilintar dan awan luhurkanlah Dia. Lihat, bagaimana sejak zaman perjanjian lama pun, ketika orang berdoa, orang mengikut sertakan segenap ciptaan dalam doanya. Seperti Fransiskus. Fransiskus pastinya juga terinspirasi oleh kidung-kidung seperti itu, oleh mazmur-mazmur tentang segenap ciptaan. Nah sekarang tugas kita nih, gimana menggemakan kidung-kidung seperti itu menjadi konkret dalam kehidupan kita. Apalagi kita namanya adalah komunitas sahabat Gubbio. Nah di Gubbio, Fransiskus berjumpa dengan serigala. Ini kan apa namanya, gambaran tentang berjumpa Fransiskus dengan serigala. Ia menjalin relasi, berteman dengan serigala yang ganas. Nah, kita juga harus berteman dengan mereka yang mengganasi kita. Iya, sehingga serigala menjadi jinak. Itu resepnya seorang Fransiskus. Tapi
Fransiskus dia bisa berbicara dengan burung-burung. Fransiskus itu sungguh-sungguh orang yang sangat perasaannya begitu peka sehingga dia mampu menyadari bahwa keberadaan dirinya itu menjadi bagian dari segenap ciptaan. Oleh sebab itu ketika dia berdoa, dia mengajak seluruh ciptaan untuk berdoa bersama dengan dia. Ada hidup segenap ciptaan. Ada satu kisah begitu kan ya, di mana Fransiskus juga mengajak jangkrik untuk ikut serta berdoa bersama dengan dia. Jadi kalau kita berdoa dengan bunyi jangkrik, nah bunyi jangkrik itu tidak hanya sekedar berbunyi, tapi bagi Fransiskus itu juga merupakan sebuah doa. Di kaos kita ini promosi. Ya, promosi. Fransiskus bahkan dengan hanya 2 ranting kayu, dia seperti bermain biola, asik bermain biola, masuk ke dalam kontemplasi. Dari hanya sebentar ini Jadi ketika Fransiskus melihat tanaman, dia tidak hanya melihat tanaman, tapi dia mampu melihat Sang Pencipta di sana yang dipuji oleh si tanaman itu. Ketika dia melihat serigala yang ganas, dia nggak melihat serigala ini akan melukai dia, tapi dia melihat bahwa serigala ini adalah saudaranya, makanya disapa saudara serigala. Mengapa kamu menyerang orang-orang di di kota bumi? Nah, jadi kalau seorang yang bisa seperti Fransiskus tidak pernah merasa hidup itu kesepian. Kenapa? Karena segenap ciptaan itu adalah teman, adalah saudara. Ya mungkin kalau kita ngomong sama tanaman, orang pikir kita gila kali ya begitu kan. Tapi sebenarnya ketika hati kita merasa bahwa tanaman itu pun adalah bagian dari kehidupan kita, hidup kita akan lebih bersukacita. Ketika lagi mumet, ya mungkin curhat dengan tanaman, atau kalian punya ikan gitu kan ya, itu bukan sebagai sebuah sugesti, tapi itu merupakan satu kenyataan bahwa kita adalah bersaudara satu sama lain. Nah, kita diharapkan sampai ke sana. Seperti doa tahun jubileum kita kan begitu. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta. Menghidupkan ya, menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta. Karena mereka hidup. Nah, karena mereka bagian dari kehidupan kita. Nah, kalau udah berpikir seperti itu, untuk merusak atau mencemarkan air, jadi pikir-pikir kan? Ketika kita lalu melihat polusi lalu kita merasa sedih. Itu. Karena itu adalah bagian dari kehidupan kita. Itu pesan yang ingin disampaikan melalui 800 tahun hidup segenap ciptaan. Nanti kita akan berdoa, doa Rosario, ada bukunya, Rosario Laudato Si. Ada rosarionya, tapi nggak tahu, saya belum tanya lagi apakah mereka bisa buat. Seperti rosario misioner, ada merah, ada kuning, ada biru, ada putih, warna-warni. Tapi untuk rosario Laudato Si, yang kuning itu melambangkan matahari, yang hijau melambangkan Ibu Pertiwi yang menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Lalu yang biru itu air, lalu yang putih itu udara, yang merah itu api. Jadi ada unsur-unsur. Jadi ketika kita berdoa, kita mengajak mereka untuk ikut berdoa bersama dengan kita. Jadi kalau kita sekarang berdoa, udara juga ikut berdoa bersama dengan kita. Seperti itu. Tumbuh-tumbuhan juga ikut berdoa bersama. Dan setelah itu kita harus merawat mereka. Nah, itu tugas kita. Bagaimana? Sudah berdoa doa Rosario Laudato Si, lalu kita sudah santap siang bersama. Kita mau sedikit merenungkan
tulisan dari Paus Fransiskus dalam bulla untuk menyatakan tahun jubileum Spes Non Confundit tentang 800 tahun Kidung Segenap Ciptaan. Nah, saya sudah tuliskan di sini. Ini menarik, tulisan dari Paus kita. Keren, habis dari di wilayah kecil. Oh, kenapa ada ini? Oh iya, foto saya di share ya. Coba dibaca apa? Oh, ini apa namanya, dokumen resmi. Oke, dokumen resmi ya, hasil pembicaraan kami. Iya, saya kutip ya, bisa membaca juga di sini, mungkin menarik. Tidak ada tempat bagi kesabaran pada era internet ini, karena ruang dan waktu takluk pada sekarang yang selalu hadir. Benar ya? Jadi di dalam era internet ini, ya, dalam hitungan detik semua berita bisa terkirim, termasuk berita yang sangat penting ya. Di dalam grup akhirnya sudah beredar, ya bagus juga lah. Tapi mengajak kita untuk sadar bahwa ruang dan waktu itu begitu sempit, ruang dan waktu itu begitu singkat karena era internet kita. Seandainya kita masih bisa merenungkan penciptaan dengan rasa kagum, kita mungkin akan lebih memahami pentingnya kesabaran. Mungkin kalau sekarang orang-orang itu kurang sabar ya karena selalu diburu-buru dengan tuntutan sekarang harus ada. Rumah makan Padang kan begitu ya, sudah ada tinggal kita nikmati. Pasti ngomongin makanan ya, kayaknya masih lapar nih. Nah, kita bisa mengapresiasi perubahan musim dan hasil panennya, mengamati kehidupan hewan dan siklus pertumbuhannya, serta menikmati kejernihan penglihatan Santo Fransiskus. Walaupun penglihatannya itu sudah memburuk, tapi Paus Fransiskus mengatakan justru itulah kejernihan penglihatan Santo Fransiskus, sehingga bisa melihat segenap ciptaan sebagai saudara. Dalam Kidung Segenap Ciptaan ya, atau dalam bahasa Inggrisnya Canticle of the Creatures, yang ditulis tepat 800 tahun yang lalu, Fransiskus memandang semua ciptaan sebagai sebuah keluarga besar dan dapat menyebut matahari sebagai saudara laki-lakinya dan bulan sebagai saudara perempuannya. Ini tulisan dari Paus Fransiskus. Kita juga diajak untuk dengan jernih melihat segenap ciptaan adalah sebuah keluarga besar. Nah, refleksi untuk kita, bisakah kita seperti itu? Laudato Si dalam aksi nyata. Sengaja saya kosongkan, mari kita membuat beberapa ide untuk di rumah kita, untuk dalam kebersamaan kita, gimana kita akhirnya mewujudkan Laudato Si. Ada yang punya usul? Seperti hari ini kita mengurangi pasokan listrik ya dengan tidak menggunakan AC, mematikan beberapa lampu, membuka jendela. Ini salah satu aksi nyata Laudato Si. Ada yang lain mungkin bisa mengurangi pemakaian plastik. ya, mengurangi pemakaian plastik itu menarik. Ya, nanti kita pikirkan. Hari ini juga kita pakai piring yang tidak sekali buang ya, tapi kertasnya yang kita buang. Tapi yang menarik kalau misalnya kesini bawa ompreng itu juga menarik ya, walaupun agak merepotkan. Bawa ompreng yang 3 lapis cukup lah gitu kan ya. Banyak yang masuk gini. Iya. Kalau miskin yang putih aja. Kenapa? Miskin putih. Iya. Kalau yang 3 lapis kan lumayan, bawa mie, Ada puding gitu. Ini bawa bento itu masing-masing di rumah bawa makanan sendiri, ngumpul di sini makan buka-buka masing-masing kayak anak sekolah. Oh, enggak juga, kosong juga nggak apa-apa, kosongan aja.
Apa beli pakai daun gitu. Itu menarik ya. Jadi Daun yang itu yang 3 lapis, jangan 1 lapis doang. kayak model apa ya? Iya. Saya mah bawa misting aja. Atau nanti kita jual. Merek Rubio. Lengkap dengan sendok garpunya gitu kan menarik. Jadi pergi kosong pulang isi, gitu kan ya. Mana isi dihabisin di sini. Kalau habis ya sudah. Kebetulan habis Oma. Iya. Hari ini Kalau mie-nya menarik Oma. pudingnya nanti setelah yang satu ini. Itu kalau itu apa tomatnya itu pasti yola. Apa itu? Somai ke sini ya. Makanannya kita tinggalkan dulu ya. Apalagi ya yang kalau di sini ya menanam tanaman-tanaman begitu kan yang meskipun kecil tapi paling tidak memberikan nuansa hijau. Nggak ada di rumah. Iyalah, orang kamu nyiramnya seminggu sekali, sebulan sekali. Tapi sebulan sekali masih subur gitu kan ya. Masih lumayan. Karena hujan, coba kemarin lagi nggak hujan kering. Tapi beberapa sudah dibuang karena kering. Iya. Makanya saya selalu bilang kalau mau ngasih maaf. Tapi nggak sebulan sekali sekarang kan karena Iya. bisa mampir. Nah, Kan cara sampai sendiri nggak mungkin. harus ini ya. Iya. Ya, oke. Apa ada lagi yang ide-ide Laudato Si untuk kita? Tidak bersaing. Tidak boros air. Jadi nggak boleh cuci tangan dong. Bukan, maksudnya Jangan kalau lupa. misalkan mengisi bak mandi itu tidak dibiarkan begitu sampai luber gitu. Kan saya udah tinggal di sini. Oh, Di di rumah rumah. kita masing-masing. Contoh konkretnya gitu. Dia lupa. Saya kira kamu membicarakan rumah ini, bukan rumah saya. Apa yang ngelakuin Di rumah nggak? kita masing-masing. Aduh, iya. Harus dipikirkan apa ya? Ada yang menyarankan buat kerajinan dari barang-barang bekas. Wah itu mah kerajinan banget saya bilang. Ngaku nggak ngaku. Bukan siapa yang mau ngerjain. Aminat, udah aku Aminat. Iya, apa ya kira-kira ya? Orang saya pernah diajarin kayak bikin sabun cuci sendiri, bikin sandal, aduh nggak minat banget Oh sama ini di Terus gereja bikin Ada. bikin itu juga Workshop. tuh apa tuh dari apa botol-botol aqua, aduh nggak ada yang nggak minat bikin tali rafia dari botol apa. Nah ya kayak gitu-gitu tuh. Tapi saya bilang aduh kayaknya nggak cocok ya. Apa ya supaya lalu ada kegiatan ekologis yang paling nggak untuk menjadi ungkapan pertobatan ekologis Ya, kita. ya kalau mau praktek begitu kumpulin aja dulu orang-orang Rubio gitu kan. Iya. Udah gitu kita ke jalan-jalan dan mengutin aqua. Kayak seci dikumpul-kumpulin Oh, iya, benar. gitu kan ya. Di jalan raya ada aqua diambilin Oh. itu kayak pemulung kita tuh sudah kita Nanti kasih. kita saingan lagi dengan para pemulung. Apa Kita yang nggak ini? saingan, kita bantuin dia, kita Oh. mengutin juga, kita kasihkan ke dia. Nanti itu sama, itu kan juga kerja Iya. nyata kita ya kan. Betul betul. Tapi nggak Jadi makan kita sarua. senang-senang lah di jalan raya gitu kan dengan pakaian Rubio. Aksi nyata Rubio, ay keren. Gimana ya bisa ditampung tuh Charles ya. Nanti kita pikirkan bersama supaya lalu ada sesuatu iya, gitu ya. sesuatu aja ya kan. Iya, sesuatu. Di daerah mana yang kira-kira yang Mbak ini ya pokoknya itulah. Boleh Kayak botol-botol. ditulis tuh. Kayak sempit. Kita udah botol-botol sih, anggur yang udah. Bawa kayu. Ini. Itu butuh latihan loh bininya. Nggak semua orang Iya, bisa. Saya membutuhkan latihan Enggak, beberapa saya nggak mau kali. pakai pacu, saya ambil tangan dua Iya. jari, iya masuk. Sarung tangan. Pakai sarung tangan bener. Menarik ya ketika mungkin kita akan berjumpa dengan sesama pemulung. Nah, kalau itu baby cocok. Baby Baby. boleh jadi moderator karena kan dia bagian itu bagian apa sih apa namanya tadi gue lupa tuh sebutnya tuh daur ulang. Oh. Baby bagian daur ulang jadi baby. Ada yang Karena dia saya daur ulang. Iya kan? Iya. Kita jangan lupa ya tugasnya nanti tanggal 1 ya. Iya. Kasihan amat sih. Dulu tuh pernah waktu saya di Bantar Gebang juga begitu kan pakai baju jelek gitu kan ya. Memang menyamar begitu kan jadi saya jadi pemulung. Menarik yang kayak model-model exposure gitu.
Marah pemulung itu. Nah, boleh. Nah itu. Atau mungkin sesekali kita bisa ke tempat-tempat yang saya tidak tahu ya. Oh, kalau enggak kita ke tempat-tempat kayak panti wadata, kita bantu aksi kerja kita ngeberes-beres Iya, lah. boleh. Apakah itu kan juga satu bagian yang mau Iya. nyapu kah atau bantuin Betul. untuk oma ganti pampers kamar ngelap tuh oma kan juga bisa. Iya. Itu kan aksinya kan. Betul. Nanti tinggal dicari di mana tempatnya. Nggak bisa Ya, kadang-kadang. Mungkin nanti sekali waktu itu sempat Temen yang kasih makanan. terpikir nanti kan di Mei itu kan kita ke Malang itu ke Wisma Aning Santa Katarina. Iya. Nah, kita akan mengenal tentang sosok Santa Katarina Labore. Iya, Lalu iya. setelah itu di Jakarta itu ada penerus semangat Santa Katarina itu di Cilincing, itu kan para suster putri kasih mungkin Oh, dekat sekali Prater itu apa? Kan Bruder itu siapa? Dekat Bruder Presus ya? tapi agak kesisir ke apa namanya Oh, Agak ke dalam. ke dalam lagi. Nah itu mungkin nanti bisa Putri menarik. kasih ya. Iya. Ada Kita rumah. suka dulu tuh Rosalia. omanya masih hidup. Putri kasih. suka. Beberapa. Kemarin aku sempat berpikir aku mau masuk ke panti. Aku mau Dilenda. menyendiri di situ, Charles. Kamu nanti kunjungin aku ya. Bukan aku yang kunjungin kamu, kan kamu yang kunjungin aku ya. Ya bukannya ini, bukan tinggal diam aja nyapu ya. Jadi aku mau tinggal di panti Werda, aku mau membaktikan diri, Charles. Mau nyapu kah, ngepel kah, Iya. bantu-bantu gitu, Charles. Aku sudah bosen tinggal di rumah, Charles. Sabar. Kalau saya party tuh tinggal di hutan Ciluk menyapu lah hutan-hutan tuh. Bukan Banyak, mana. Iya. banyak. Yang ada aku diterkam. Gimana? Kan seperti soal itu mahasiswa sisi menganggap binatang sebagai saudaranya dan dia akan Ya, suara-suaranya kok menganggap dia saudara kan kok nggak punya jiwanya dia juga. Kadang-kadang kita menganggap mereka saudara, mereka nggak nganggap kita Nah, itu saudara. dia, karena kan kita nggak dikasih roh sama Tuhan buat bisa menguasai mereka. Kamu kira sama mahasiswa itu menguasai mereka nggak ada roh dari Tuhan? Ada juga pastinya. kalau kau percaya bahwa Roh Kudus akan membimbing kau. Iya pasti, tapi kan gue belum sampai ke situ kudusnya. Belum siap. Beberapa kita tampung ide. Tapi yang menarik kayak waktu itu para mahasiswa Majaya ke ini Suster Putri Kasih di Cilincing, mereka ya itu ikut bebersih, Nah, ikut iya. kupasin kerang. Nah itu menarik juga sih. Ada yang nginep juga. Ada yang nginep, Di situ. iya. Dari mahasiswa itu. Betul. Jadi dia nginep bukannya di tempat susteran, Iya. tapi di tempat di rumah warga. Betul, live in di rumah warga. Iya. Itu menarik. Semua pada susah sama warganya. Iya. Memang susah, jadi mereka merasakan bagaimana hidup itu susah. Iya. Itu bagaimana mereka merasakan kesusahan warga di situ. Rumah saya pesen kan nggak bisa satu orang lagi. Iya. Nah, ya. Oke, Paling nanti kita nggak nginep lah, kita kunjungan aja. kita beberapa nanti survei Hmm. ke Cilincing lalu bisa mana. Kalau mau enak ya tinggalin. Paling enggak di dalam 1 tahun ini kita ada aksi ekologis ya, jadi entah itu seperti apa sambil kita melihat kemungkinan-kemungkinan itu supaya lalu tidak hanya direnungkan saja Laudato Si, tapi benar-benar ada konkretnya seperti apa yang lalu bisa sedikit berkontribusi menyelamatkan lingkungan. Itu kan tujuan dari Paus Fransiskus mengangkat kembali Kidung Segenap Ciptaan di dalam ensiklik Laudato Si. Nah sampai di sini mungkin ada yang mau di makanannya ya, memang resiko sih kalau kita Iya, itu kan saya juga tahu. Ada Iya. juga yang ngebuang itu. Alasannya Gimana ya? udah kenyang. caranya. Saya sih menyarankan jangan dibuang dulu, disimpan dulu. Ya orangnya nggak mau ya, nggak mau buang aja gitu. Saya sampai habis sambal doang yang pakai plastik sama Nah miskinnya. itu juga mungkin kalau ada ide-ide bagaimana lalu kalau kegiatan-kegiatan seperti itu tidak membuang-buang makanan. Dikasih makanan. Aduh, nasinya kebanyakan. Iya. Aduh, saya nggak mau ini. Aduh, ya ampun. Nah, Kadang-kadang kita boleh seperti itu, tapi kita harus lihat situasi, ya kan? Kita harus bisa menjaga perasaan orang lain.
Kalau memang kamu nggak suka atau kekenyangan, oke lah kamu belah dikit. Sebelum itu kamu kasih jangan langsung berkuat-kuat. Ngomong kalau pesertanya kayak aku, wis, usah pusing. Dia aku Kayak aku, sih nggak usah pusing. karena aku sudah maksudnya aku sudah pernah ngumpul sama 400-an orang dengan waktu. Jadi aku berusaha untuk bisa gimana ya, mengontrol emosi juga, menguasai diri saya juga. Nanti kayak kemarin juga saya juga udah lihat nih, aduh nih orang kenapa begini ya, kok nggak bisa. Jadi kayaknya kekanak-kanakan begini. Kalau memang kamu nggak bisa nggak makan itu, kamu kan bawa tas, nggak habis kamu masukin aja ke kamu, bawa pulang kan di rumah bisa makan. Nggak bilang di rumah nggak ada makan ini, ada di rumah ada orang. Ya, jadi ambil sedikit lalu sisanya banyak. Iya. Ya mungkin itu menjadi itu tadi. Yang Ganti lucunya kita lagi himbau. aku punya pengalaman rohani. Kenapa? Jangan pusing, makanya kayak jadi. Terkadang juga Nah, kalau kita baca doa ini, kalau kita cuma sekedar baca mungkin sepintas lewat ya. Tapi kalau kita baca dengan kita memaknai arti kata-kata di dalam sini, pasti tujuannya ada dong. Betul. Kan? Ini kan nggak sekedar rangkaian kata mutiara kita sama Betul, Tuhan. betul. Di sini juga kita harus ada aksi nyata. Betul. Kan begitu kan? Betul. Nah, gitu. menjadi Sa- satu. Saya begitu tahun dulu, begitu saya semoga Ramamu mengubah kami menjadi penabur-penabur. Aduh, gimana saya menjadi penabur ya? Iya. Itulah ya bagaimana. Tapi yang ditekankan bukan hanya untuk umat manusia tapi seluruh alam semesta. Jadi kita coba mulai dari diri kita sendiri, mulai dari kebersamaan kita, semoga ada sesuatu walaupun kecil tapi berdampak untuk sesama dan juga untuk alam di sekitar kita. Tadi Ifung bilang bagus, kita hidup dari alam. Iya. Kita nggak boleh lupa siapa ya, kalau bahasa Santo Fransiskus, yang menyuap dan mengasuh kita, yaitu Ibu Pertiwi ya. Tadi makanya kita menyanyikan lagu Ibu Pertiwi. Rasanya cukup bekal kita. Nanti bisa dilanjutkan di grup kalau misalnya ada ide-ide lain. Tapi rasanya nanti kalau ziarah berikutnya saya harus mengatakan silahkan dihabiskan makanannya, bila tidak mungkin bisa diberikan kepada yang lebih membutuhkan. Seperti itu.